sebelum itu izinkan kami perkenalan dulu. Itu yang pertama saya Muhammad Prajuna Pratama, dan di sini ada teman saya Mas Raffi Arsyad, dan di sebelahnya lagi ada teman saya Mas Hadi dan Mas Putra. Dan untuk selanjutnya izinkan kami untuk sedikit bertanya-tanya tentang profesi sebagai guru TK. Dan langsung saja, untuk yang pertama mungkin bisa diperkenalkan nama Ibu dan sudah berapa lama mengajar di TK ini? Ya, makasih Mas. Perkenalkan, nama saya Ike Lestari. Saya sudah kurang lebih 6 tahun mengajar di TK. Dan ini Ibu Kurnia Supriyati, beliau sudah kurang lebih 8 tahun mengajar di TK. Dan untuk selanjutnya, kenapa ibu-ibu guru ini memilih profesi sebagai guru TK ini? Yang pertama itu panggilan hati ya Mas ya. Yang kedua mungkin memang jalan rezeki kami di situ. Dan yang ketiga kami ingin mengabdikan diri kami untuk bisa memajukan anak-anak bangsa, terutama ini yang dari TK, karena di TK ini kita harus mengajarkan banyak karakter ke anak, terus ada pembiasaan juga begitu. Mungkin Bu Dia mau menambahkan? Dan untuk selanjutnya, kan di berbagai tingkatan kan ada tantangan tersendiri. Menurut ibu-ibu guru sendiri, tantangan terbesar apa ketika Anda mengajar anak-anak di usia TK ini? Ya. Untuk tantangannya, ketika anak-anak itu pertama dari awal masuk seperti sekarang itu anak-anak susah lepas dari orang tua. Nah, itu kita harus pembiasaan supaya anak-anak bagaimana bisa lepas dari orang tua. Kemudian mengenai kebiasaan toilet training juga, anak-anak kan kadang ada yang sudah terbiasa di rumah, ada yang sudah dibiasakan sama orang tuanya, misalkan kalau mau pipis, mau buang air besar itu di toilet. Tapi kadang ada juga yang belum dibiasakan sama orang tuanya, jadi ketika di sekolah mungkin juga anak ini takut atau bagaimana, jadi tidak bilang sama bu gurunya. Nah itu tantangan juga buat kita, kan kadang anak-anak itu kadang nggak bilang mau pipis, tiba-tiba mongkol di tempat. Nah itu kan tantangan juga buat kita. Kemudian kalau pas buang air besar itu cuma diam di pojokan, itu kan juga tantangan buat kita. Bagaimana kita itu tetap membuat anak ini merasa nyaman di TK ini. Mungkin tantangan kecil, tantangan kita mungkin kalau di anak usia dini, apalagi di baru belajar masuk sekolah itu mungkin lebih kebanyakan ke kebiasaan yang tadinya itu belum bisa seperti juga katakan lagi bagian ini, jadi kita mulai kebiasaan dari yang bangun anak-anak bangun pagi, belum terbiasa bangun pagi, jadi bangun pagi anak-anak langsung bangun pagi biasanya menangis, diingatkan sama guru jadi tidak menangis. Itu kebiasaan itu harus diterapkan di sini, dan itu tantangannya bagi kami ya luar biasa. Apalagi misalnya belum lepas dari orang tua, itu tuh kita harus merayu, harus baik-baik, gitu. Harus benar-benar kita merayu ke anak-anak. Mungkin itu aja Selanjutnya, mungkin kan setahu kami untuk anak-anak usia TK ini kan kalau untuk belajar kan mungkin masih agak sulit. Nah, bagaimana cara ibu-ibu guru berkomunikasi agar anak-anak ini lebih mudah dalam memahami pelajaran dan lebih mudah dalam mengikuti pelajaran? Nah ini yang jadi salah kaprah di sini ya Mas ya. Kalau di usia TK itu bukan pelajaran ya, tapi lebih ke belajar itu sambil bermain atau bermain sambil belajar. Beda sama yang anak SD ya. Kalau kita di TK itu lebih ke karakter sama pembiasaan. Seperti ini di agama misalkan ya. Sebelum anak-anak itu masuk itu kan kita pembiasaan seperti biasa, kita berdua ini menunggu di depan pintu, kemudian anak datang salim, cium tangan, itu kan pembiasaan sambil mengucap salam. Kemudian setelah nanti anak-anak sudah kumpul semua, kita baris rapi, kemudian
anak-anak diajarkan menyanyikan lagu nasional. Kemudian ada pembiasaan agama itu ketika masuk berdoa sebelum mulai kegiatan, bukan pelajaran ya kalau kita kegiatan. Kemudian ada Asmaul Husna, ada doa-doa harian, kemudian ada surat-surat pendek juga. Kita pembiasaannya di situ. Kemudian karakter anak itu seperti sopan santun, terus nanti seperti tadi ketualian training itu gitu. Jadi kita untuk ke anak itu kita bukan seperti guru dan murid, tapi kita seperti teman, bisa kadang seperti guru dan murid, bisa kadang seperti teman juga. Sama anak itu kita harus hatinya yang sabar. Jadi kalau anak-anak usia dini itu beda sama yang SD ke atas. Kalau hati kita itu dari rumah misalkan harus jengkel, emosi, nanti anak-anak pasti dorewel mas di usia TK. Jadi kalau di usia dini itu hati kita harus tenang. Meskipun di rumah kita banyak masalah begini, itu tidak usah dibawa ke sekolah. Jadi kita harus tenang. Kalau kita tenang, alhamdulillah anak-anak juga tenang, nggak ada yang menangis ya Bu ya. Jadi anak-anak juga nurut, yuk kita kegiatan ini, yuk kita kegiatan ini, itu anak-anak alhamdulillah seperti itu. Mungkin Ya, sedikit aja mungkin kita ulangi lagi untuk pertanyaannya mas. Pertanyaannya, bagaimana cara ibu guru berkomunikasi agar anak-anak mudah untuk memahami pelajaran? Komunikasi ya. Nah, anak-anak itu bukan tadi yang dikatakan ke pelajaran, tapi kegiatan. Kita buat anak-anak itu gembira dulu, senang dulu, happy dulu. Jadi ketika anak-anak sudah senang dari sini, udah happy, baru kita menyisipkan apa yang kita kegiatan apa yang mereka mau belajar apa. Misalnya A atau B atau C, dan kita ajarkan itu, tapi buat dia itu gembira dulu, buat moodnya anak-anak itu senang dulu. Nanti kalau sudah senang, insya Allah pelajaran yang ditambah ke anak itu masuk ke otaknya anak-anak gitu. Mungkin itu aja tentang saya. Berarti itu kalau kita tuh belum ke 100% ke materi kan SD gitu. belum. Masih karakter gitu ya? Iya, masih pendidikan karakter sama pembiasaan. Jadi anak itu kalau datang dari rumah kok moodnya sudah jelek, kalau kita tidak membangun mood baik, itu nanti dia juga dari awal sampai pulang jelek terus maksudnya, ya cemberut. Jadi anak itu kalau di rumah moodnya sudah jelek, kita di sekolah juga harus bisa memahami kok ini moodnya kok kayak gini. Kita harus bisa membangun anak ini supaya lebih ceria gitu. Jadi alhamdulillah kita juga ceria gitu loh. Jadi kalau kita gurunya ceria, anak-anak kan juga ikut ceria. Jadi mengikuti kegiatan itu dia happy gitu. Nah, Tidak membosankan ya, tidak membosankan. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin setahu kami kan karakter murid-murid dan orang tua murid kan berbeda-beda. Nah, bagaimana cara ibu guru menjalin hubungan dengan murid sendiri ataupun dengan orang tua murid juga? Kalau itu seperti tadi ya, untuk membangun hubungan dengan murid itu kita harus bisa melihat bagaimana mood anak ketika masuk dari gerbang itu, masuk ke sekolah. Kita harus sudah bisa melihat moodnya seperti apa. Jadi kita bisa membangun komunikasi biar baik sama anak itu. Kita harus bisa menilai dulu anak ini bagaimana, karakternya seperti apa, kan nanti kelihatan. Jadi kita bisa mengarahkan anak ini nanti ke sini itu kan dengan mudah seperti itu. Nah kemudian kalau untuk ke orang tua, kita membangun hubungan ke orang tua itu, jadi untuk komunikasi sama orang tua, untuk yang pertama kita ada di grup WA, ya kita melewati melalui WhatsApp. Kemudian ada pertemuan wali murid, ya. Kemudian ada parenting juga dengan wali murid. Jadi kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang tua tentang perkembangan putra putrinya seperti itu. Selanjutnya mungkin bagaimana ibu mengatur waktu mengajar, menyiapkan materi dan kehidupan pribadi ibu guru sendiri. Oke. Untuk itu kita mulai dari kehidupan pribadi ya Mas ya. Jadi pagi itu seperti biasa kami bangun pagi, kemudian menyiapkan apapun itu untuk yang di rumah. Karena kita kewajiban sebagai seorang istri, seorang ibu menyiapkan segala sesuatu yang di rumah. Kemudian kami berangkat ke lembaga itu jam 7 kurang 15 ya. Jam 7 kurang 15 kami berangkat ke lembaga, kemudian mempersiapkan segala sesuatu seperti kalau yang kami guru TK itu ya Mas ya, di sini tidak ada tukang kebun, jadi kami juga nyapu-nyapu sendiri.
beres-beres gitu, seperti itu. Kemudian kalau untuk materi kami sudah siapkan dari kemarin. Kalau untuk hari ini kami menjawab dari kemarin, jadi kita tinggal menyusun saja. Terus kemudian kita menyambut setelah selesai untuk beres-beres bersih-bersih lembaga, kita menyambut anak di pintu gerbang, menyambut kedatangan anak seperti biasa. Anak-anak datang, kemudian bersalin, kemudian anak bermain sambil menunggu waktu untuk masuk kelas. Nah, setelah jam untuk mulai kegiatan seperti biasa, anak-anak itu kemudian baris di halaman, kemudian nyanyikan lagu Indonesia Raya seperti itu, kemudian masuk kelas. Nah, berdoa, sholat husna dan mulai ke kegiatan. Karena di sini juga kami hanya berdua, jadi selain jadi guru, kami juga jadi tukang kebun, juga jadi baby sister ya Bu ya. Jadi ya merangkap gajinya banyak semuanya. Nah, setelah anak-anak nanti sudah pulang, kemudian kami mengerjakan administrasi lembaga Mas. Nah, seperti pembukuan administrasi beliau yang kepala sekolah, kalau saya sendiri sebagai guru itu menyiapkan materi untuk hari berikutnya. Kadang kalau ada seperti ini kan awal pelajaran baru itu kita banyak pekerjaan Mas, seperti Dapodik. Dapodik itu sistem penerimaan siswa baru kemarin yang lewat SEB terus dimasukkan di Dapodik, kita harus melengkapi data-datanya. Kemudian kemarin ada BOP juga, terus ada pembuatan kurikulum juga Mas, itu juga kami. Jadi guru TK itu tidak hanya tepuk tangan dan bernyanyi, banyak sekali kegiatan kami sampai kami pulang sore-sore terus Mas. Jadi kami itu mungkin memang kami belum PNS, tapi kami jam kerjanya melebihi PNS ya. Nah, kami dari kemarin kami pulangnya itu sampai jam 4, jam 5 Mas, sampai rumah juga mungkin istirahat sebentar, kemudian juga mulai kegiatan di rumah. Itu kewajiban kami sebagai seorang ibu ataupun seorang istri, seperti itu Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin kan setahu kami kan karakter guru kan berbeda. Nah, menurut ibu-ibu guru sendiri, karakter dan sikap apa yang perlu dijaga? Karakter pembiasaan itu ya, seperti itu ya. Ya. Berangkat pagi, anak jadi ikutin pagi, karakter kita berbicara dengan sopan ke anak, mungkin anak mengikuti seperti itu. Apalagi banyak ya Mas ya. Mungkin Bu Ike lebih menambahkan lebih banyak lagi. Oke, mungkin tadi pertanyaannya ini ya, karakter guru seperti apa gitu toh maksudnya. Nah, itu pertama harus disiplin ya Mas ya, disiplin waktu, disiplin administrasi. Kita kan juga nanti ada namanya akreditasi Mas. Kalau tidak disiplin administrasi nanti kita keteteran juga. Terus tertib juga, tertib waktunya kita harus bisa tertib ya, karena kan nanti anak-anak itu akan mencontoh guru kita, kan teladan buat anak-anak kita. Kemudian kita sebagai pendidik, apalagi di usia dini, di usia TK itu kita harus penyayang, penyabar ya toh. Kalau marah-marah kan nanti muridnya berubah ya Mas. Nah, seperti itu. Jadi kita harus ikhlas juga dalam mengajar anak-anak. Pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir, apa pesan dan motivasi ibu guru untuk kami sebagai mahasiswa agar kedepannya menjadi seseorang yang sukses di masa depan? Untuk menjadi sukses itu memang tidak mudah ya Mas. Semua itu kan ada rezeki maupun beliau, nah, seperti itu kata orang tua dulu ya. Jadi jadilah anak-anak bangsa yang mengedepankan kedisiplinan, kemudian juga tentang keagamaan. Jangan lupa kalau bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk sholat 5 waktu, mengedepankan sopan santunnya. Sekarang itu kan sopan santun lebih apa Mas, menurun toh. Nah, sekarang banyak sekali anak-anak muda yang lewat aja ada orang tua duduk cuma diam ya toh. Nah, tidak amit-amit, tidak ada basa-basinya. Nah, itu jadi jadilah anak muda itu yang tetap menjunjung tinggi sopan santun, agama, juga kedisiplinan. Untuk sukses itu tidak harus pintar, tapi bejonya itu ya toh. Karena sekarang itu orang pintar itu kalah sama orang bejo. Nah, gitu. Tidak harus pintar kalian itu, tapi kalian itu harus mengerti
apa itu tata krama. Nah seperti itu. Jadi sekarang itu sudah mulai hilang loh dari budaya kita. Nah itu jangan sampai hal itu hilang dari diri panjenengan semua. Semoga ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Semoga anak-anak mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa ini nanti bisa menjadi anak-anak yang sukses, berjodoh dunia akhiratnya. Semoga tetap lancar dalam menjalankan pendidikan. Semoga juga nanti kalau sudah lulus bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Baik, itu saja mungkin wawancara dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.